Omongan yang paling kasar apa? Dalam Al-Quran, bi'sal ismu al-fusuk. Seburuk-buruknya panggilan, hei fasik. Apalagi, hei ahli syirik, hei kuburiyun, hei penyembah kubur, hei ahli bidah. Sejelek-jeleknya perkataan. Hatinya busuk, kotor, bengis, jahat. Berani dengan kata-kata, berani dengan tulisan. Orang yang beda dengan mereka, berani menuding ahli bidah. Mereka berani menuding ahli syirik. Mereka menuding ahli ahwa, ahli hawa nafsu. Nabi bersabda, salasun muhlikat. Ada 3 hal yang menghancurkan amal manusia. Salah satunya, ijabul mar'i binafsih. Dia bangga dengan dirinya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan hartanya, bangga dengan jasanya, bangga dengan amal solehnya. Ya, baru ngaji 3 kali, lihat orang lain yang beda amalnya. Itu ahli bid'ah, itu ahli syirik, itu kuburiyun, penyembah kubur. Bayangkan, baru ngaji seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sudah seperti itu. Itulah tanda ilmunya terputus. Ilmunya hanya sampai kepala, tidak sampai kemana? Ke hati. Banyak ilmu, tapi ngegunduk di kepala, tidak pernah masuk ke dalam hati. Itulah yang disabdakan oleh Nabi. Pak, ibu kerja di peperangan, menang Nabi SAW. Lalu Nabi mengumpulkan hasil gonimahnya, dan Nabi membagikannya tidak seperti membagikan biasanya. Kalau biasanya membagikan itu yang paling besar kepada orang yang ikut perang. Tapi ini dibagikannya kepada orang yang tidak ikut perang. Siapa? Masyarakat Mekah yang baru masuk Islam, mu'alaf. Muncullah seorang sosok, jamaah sekalian. Ya, seorang sosok namanya siapa? Dzul Khuwaisirah namanya. Oleh Imam Bukhari, Dzul Khuwaisirah itu penampakannya itu kepalanya botak. Maaf, kalau yang botak berarti bukan berarti nggak boleh botak. Apalagi sudah umroh, sunnah dibotak. Atau sebagian dicukur rambut. Maaf. Janggutnya tebal. Maaf, yang janggut bukan berarti tidak boleh berjenggot. Yang ketiga, di sininya hitam. Celananya cingkrang. Itu detail sekali Imam Bukhari. Kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Bukhari. Apa yang terjadi? Ketika Nabi sedang membagi-bagikan dan tidak lazim Nabi membagikannya, berdirilah Dzul Khuwaisirah ini. Ittaqillah ya Muhammad. Astagfirullah. Takwalah engkau wahai Muhammad. Ada orang sahabat begitu. Adil ya Muhammad. Berlaku adillah wahai Muhammad. Nabi SAW sampai bilang, wahai haka, celaka engkau. Man ya adil, siapa yang bisa berlaku adil kalau bukan saya? Ya Rasulullah, serahkan ke saya. Mau dipenggal itu lehernya. Sayyidina Umar tuh gitu, pokoknya penggal lehernya gitu. Kalau macam-macam ke Nabi. Sabda Nabi, dahu, biarkan saja. Lalu Nabi berbincang kepada sahabatnya. Nanti dia itu punya anak buahnya. Biar nanti Ali yang akan membunuhnya. Nah, terjadi pada masa Sayyidina Ali jadi khalifah, pada perang Siffin, dibunuhlah Dzul Khuwaisirah ini. Sampai Nabi bersabda, kalau sholatmu dihadapkan dengan sholat mereka, sholatmu nggak ada apa-apanya. Saummu kalau dibandingkan dengan saum mereka, saum kamu nggak ada apa-apanya. Jadi hebat ibadahnya. Sampai hitam tuh bener-bener saking lamanya sujud. Bukan kan digesuk-gesuk gitu. Saya pingin hitam tuh kayaknya bagus. Pas sujud, cuma sekali sujudnya, busuk. Nggak boleh, wajah kita harus bersih. Bukan tanda sujud itu bukan hitam begitu. Ya, apa yang difirmankan dalam Al-Quran. Artinya gini Pak, dari pelajaran Dzul Khuwaisirah ini, ibadah rajin, tapi tidak sampai ke dalam hatinya. Hatinya kotor, hatinya bengis, hatinya kasar. Sampai Nabi pun disebut tidak adil. Adil bahkan, berbuat adil wahai Muhammad. Takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah wahai Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Puasanya rajin, hanya yang puasa Ramadan, yang sunnah-sunnah dia jalankan. Malam tahajudnya, nggak tahu jumlah rakaatnya. Puasanya, sholatnya, kalau dibandingkan lahiriahnya, tidak ada apa-apanya kita ini. Tapi nggak sampai melebihi tenggorokan. Tidak sampai ke hati. Hatinya kotor. Apa yang terjadi Pak? Sayyidina Ali pun dibunuh oleh kelompok mereka. Sayyidina Ali sedang sholat subuh dibunuh oleh mereka karena Sayyidina Ali dituding diyakini kafir. Jadi hatinya tuh kotor, bengis, kasar. Omongan yang paling kasar apa? Dalam Al-Quran, bi'sal ismu al-fusuk. Seburuk-buruknya panggilan, hei fasik. Apalagi, hei ahli syirik, hei kuburiyun, hei penyembah kubur, hei ahli bidah. Sejelek-jeleknya perkataan. Hatinya busuk, kotor, bengis, jahat. Berani dengan kata-kata, berani dengan tulisan. Orang yang beda dengan mereka berani menuding ahli bid'ah.
Mereka berani menuding ahli syirik. Mereka menuding ahli ahwa, ahli hawa nafsu. Itulah sudah ada Pak pada masa Nabi. Biangnya sudah ada. Bahkan Nabi dahu biarkan saja. Inilah jadi pembelajaran berharga Pak. Jangan sampai merasa tambah ilmu, merasa banyak amal, tapi hati kita kotor, kasar, berani menuding ahli bid'ah kepada saudaranya yang muslim, berani menuding ahli syirik atau kuburiun, penyembah kubur, padahal ziarah kubur, tapi dituding penyembah kubur. Ini ternyata beranak pinak Pak. Dari generasi ke generasi. Mudah-mudahan kita dibebaskan.